Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu panggilan Kristen yang paling sulit adalah menjadi seorang hamba. Karena kecenderungan setiap kita adalah menjadi tuan. Kecenderungan setiap kita menjadi pemimpin. Kecenderungan setiap kita selalu bukan menjadi seorang yang rela diperintah, tetapi menjadi seorang yang maunya hidup dengan memerintah. Nah, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, waktu kita diselamatkan, Tuhan mengingatkan kita bahwa dengan segala kekerasan hati kita, dengan segala kesombongan kita, dengan segala dosa-dosa kita, dengan segala keangkuhan kita, sebenarnya kita sedang diperhamba oleh dosa, sedang diperhamba oleh kegelapan, sehingga kita tidak mengerjakan apa yang sebetulnya kita inginkan, tetapi kita sebetulnya sedang mengerjakan apa yang musuh kita, setan itu menginginkan. Nah, waktu kita diselamatkan, kita dibentuk, kita diubahkan. Dari tadinya kita hamba dosa, diubahkan menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah. Dan waktu kita menjadi hamba Allah, berarti kita berjalan di dalam mujizat, di dalam kemenangan, di dalam perkara besar. Haleluya. Selamat datang di dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mendidik kita untuk mencintai Alkitab kita, untuk berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena selama kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara besar dalam hidup kita. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menjadi hamba yang disukai. Karena kita mengerti bahwa panggilan kita adalah menjadi seorang hamba. Justru kemenangan kita, kuasa kita, berkat-berkat kita terjadi di dalam kesadaran, ketaatan kita dalam melakukan setiap kehendak Kristus. Karena barang siapa yang mau merendahkan diri, kata Alkitab, akan ditinggikan. Dan barang siapa yang meninggikan diri, pasti akan direndahkan. Nah, tetapi persoalannya, di tengah kita menjadi hamba, pertanyaannya, adakah kita menjadi hamba yang disukai? Karena hamba pada zaman itu adalah seorang yang dapat diperlakukan semena-mena. Seorang yang dapat diperlakukan oleh tuannya semaunya. Dan seorang hamba adalah seorang yang tidak punya hak berbicara. Seorang hamba adalah seorang yang tidak punya hak untuk menyatakan pendapatnya. Ketika seorang telah terjual, telah dibeli menjadi seorang hamba, berarti dia harus mengikut saja apapun yang diperintahkan tuannya. Namun hamba yang tahu membawa diri dengan baik akan menjadi hamba yang disukai. Bahkan tidak sedikit hamba yang disukai ini akhirnya dianggap, diperlakukan sebagai anak sendiri. Nah, ini akan kita pelajari bersama dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-48. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya?" Dengan lain kata, Alkitab sedang mau menjelaskan buat kita siapa di antara hamba-hamba itu yang paling disukai, sehingga dengar baik, diangkat. Dengar baik, diangkat, dengar baik, diangkat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah rencana Tuhan buat setiap kita. Allah mau mengangkat kita. Allah mau menjadikan kepala, bukan menjadi ekor. Tetapi persoalannya, dapatkah kita menjadi hamba yang dipercaya, yang disukai
oleh dia. Ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat beberapa perkara yang menarik untuk kita dapat melihat seperti apa yang terjadi pada ayat yang ke-42. Di ayat yang ke-42 dikatakan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Dengar baik, Tuhan mau mengangkat hamba-hamba ini menjadi kepala. Inilah rencana Tuhan. Allah tidak mau membiarkan kita selalu ada dalam posisi yang rendah. Allah tidak mau membiarkan kita dalam posisi yang menderita. Dia izinkan penderitaan dalam kehidupan. Tetapi dalam penderitaan itu, dia pakai penderitaan itu untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk sifat-sifat kita, untuk menghapuskan segala kekurangan kita, supaya dia dapat mengangkat kita dan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadi hamba yang disukai ini? Saya perhatikan dari ayat-ayat bacaan ini kita dapat belajar 3 hal yang sangat indah dan luar biasa. Yang pertama, coba saudara lihat pada ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44. Di ayat yang ke-43 dan 44 dikatakan demikian, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Berarti yang pertama kita pelajari di sini, siapakah hamba yang disukai? Yaitu jika ia menjadi hamba yang rajin. Jadi seorang hamba yang disukai adalah hamba yang rajin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika tuannya pergi, dia tetap bekerja. Sampai tuannya datang, dia tetap bekerja. Ini dijumpai hamba yang rajin. Bukan hamba yang bekerja hanya kalau tuannya melihat. Bukan hanya bekerja kalau tuannya memberikan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Tetapi tuannya mau memperhatikan atau tuannya tidak memperhatikan. Dia tahu tugas yang paling utama baginya adalah bekerja keras. Tugas yang paling utama baginya adalah melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang disebut sebagai hamba yang rajin. Kadang-kala kita berkata, Tuhan, oh buat mujizat buat hidup saya. Tuhan buat perkara besar buat hidup saya. Oh Tuhan, kerjakan sesuatu yang saya rindukan dalam kehidupan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah mau memberikan yang terbaik buat hidup kita. Tetapi persoalannya, jika kita menjadi hamba yang malas, jika kita menjadi hamba yang tidak tahu diri, jika kita menjadi hamba yang tidak mengerjakan yang terbaik, jangan harap perkara besar. Bagaimana seorang malas dapat menantikan gaji besar? Bagaimana seorang malas bisa mendapatkan penghargaan yang besar? Sama sekali tidak mungkin. Berarti dari sini kita belajar bahwa bagaimana kita dapat menjadi hamba yang disukai. Mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang rajin. Kalau engkau seorang suami, jadi suami yang rajin. Kalau engkau seorang istri, jadi istri yang rajin. Kalau engkau anak-anak muda, jadi anak-anak muda yang rajin. Jika engkau pelayan-pelayan Kristus, jadi pelayan-pelayan Kristus yang rajin dimanapun kita ada. Saudara seorang karyawan kah? Saudara seorang pemimpin kah? Saudara seorang anak buah kah? Kerajinan selalu mendatangkan penghargaan dan pujian. Di mana ada orang rajin, pasti hidupnya dihargai. Di mana ada orang rajin, pasti hidupnya menikmati pujian-pujian. Itu sebabnya kembali saya mau ingatkan, bagaimana menjadi hamba yang disukai. Jadilah hamba yang rajin. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46. Dikatakan demikian, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Berarti yang kedua yang kita pelajari, bagaimana menjadi hamba yang disukai, yaitu menjadi hamba yang mengontrol diri. Kita perhatikan, Yesus sedang memberi contoh di sini bahwa karena tuannya lama tidak datang-datang, dia tidak bisa mengontrol diri.
dia makan, minum, dia pesta pora, dia mabuk, dia kasar, dia mulai sakiti semua orang. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengontrol diri. Dia pikir, sekarang gak ada lagi yang mengontrol saya. Dunia ini membebaskan saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia hancur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang bebas hari-hari ini. Orang menganggap orang belum pacaran tidur serumah, orang gak peduli. Orang belum pacaran masuk kamar kos bersama-sama, orang gak peduli. Kontrol sosial hari-hari ini telah menjadi sangat longgar. Bacaan-bacaan cabul sangat mudah didapat. Kita menyebut negara kita sebagai negara yang menganut adat ketimuran. Tapi kalau saudara lihat televisi hari-hari ini yang disebut produk lokal, jangan-jangan lebih parah daripada produk asing, saudara-saudara. Ya kan? Kalau di luar negeri yang namanya bacaan-bacaan cabul itu jelas-jelas tertulis hanya untuk orang dewasa di atas umur 17 tahun, ditempatkan selalu di sudut dari setiap drugstore atau newspaper store, di setiap sudut dari toko-toko surat-surat kabar. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat hari-hari ini, bahkan gambar-gambar cabul itu ada di lampu-lampu merah, ada di persimpangan-persimpangan jalan, ada di setiap toko-toko penjual koran, majalah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita kadang-kala sulit membedakan mana majalah cabul dan mana majalah normal, saudara-saudara. Hanya dengan beridentitas bahwa ini majalah lelaki, majalah apapun namanya. Tapi yang kita lihat hari-hari ini, dunia ini sedang menuju pada dunia kebebasan. Hanya dengan satu pencetan internet, orang bisa masuk pada gambar-gambar cabul dan bacaan-bacaan cabul. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bisakah kita mengontrol diri dan membedakan ini tidak baik dan ini yang baik? Ini mungkin menyenangkan, tetapi ini bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi siapa hamba yang disukai? Yang pertama, hamba yang rajin. Yang kedua, hamba yang mengontrol diri. Meskipun ada kesempatan untuk berbuat yang salah, meskipun ada kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi dia berkata, Tuhan, hidupku harus berjalan tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, siapa yang menjadi hamba yang disukai? Coba lihat ayat yang ke-47. Di ayat yang ke-47 dikatakan demikian, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Perhatikan kalimat ini, hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak melakukan. Berarti yang ketiga, yang terakhir, bagaimana menjadi hamba yang disukai? Yaitu menjadi hamba yang tahu kehendak tuannya dan melakukannya dengan setia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti seorang hamba harus tahu kehendak Tuannya. Bagaimana kita tahu kehendak Tuannya? Ketika kita hidup dekat dengan Dia. Bagaimana kita tahu kehendaknya? Waktu kita bergaul akrab dengan firman Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendaknya? Waktu kita setia dengan beribadah dan bilang, Tuhan, saya mau diproses oleh Tuhan, saya mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi